Pernah nggak sih kamu ngalamin hal ini? Jam kantor udah selesai, tapi pekerjaan masih numpuk. Laptop belum mati, email masih terus berdatangan. Dan rasanya tanggung banget kalau langsung tinggalin kerjaan gitu aja. Ini fenomena yang lagi marak banget. Kayaknya banyak dari kita yang pernah ngalamin hal ini, apalagi di era digital sekarang. Kali ini kita bakal bahas kenapa fenomena jam kerja udah selesai, tapi kerjaan belum usai ini sering terjadi. Dan gimana kita bisa ngatasinnya? Stay tuned. Pertama, kerja nggak lagi terbatas di kantor. Di zaman teknologi canggih kayak sekarang, kita selalu terhubung sama kerjaan. Walaupun udah di rumah, smartphone, email, bahkan aplikasi chatting kantor bikin kita tetap bisa nyambung ke kantor kapan aja. Kayaknya enak sih, bisa fleksibel, tapi ini juga bisa jadi jebakan. Karena selalu terhubung, kita jadi merasa kayak nggak punya alasan buat berhenti kerja. Hasilnya, jam kerja udah habis, tapi kita masih aja ngecek email atau ngerjain revisi. Kalau terus-terusan kayak gini, lama-lama bisa bikin kita kecapekan tanpa sadar. Kedua, hustle culture. Kerja keras tanpa henti. Pernah dengar istilah hustle culture? Ini budaya yang bikin kita ngerasa harus selalu kerja keras. Bahkan seolah-olah kesuksesan cuma bisa diraih kalau kita kerja 24/7. Ada yang bilang, tidur nanti aja, sekarang kerja dulu. Jadinya, kita jadi ngerasa bersalah kalau nggak produktif, bahkan di luar jam kerja. Padahal, tubuh dan pikiran kita juga perlu istirahat. Kalau terus-terusan kerja tanpa batas, yang ada malah bikin kita cepat burn out. Atau dalam bahasa sederhananya, capek banget, sampai nggak bisa kerja dengan baik. Ketiga, target dan deadline yang nggak ada habisnya. Kerja di kantor sekarang sering banget berhadapan sama target dan deadline ketat. Kadang kita udah ngerasa kerja maksimal, tapi masih ada aja yang belum selesai. Ada revisi, meeting dadakan, atau kerjaan urgent yang muncul tiba-tiba. Akhirnya, pulang kantor bukan berarti berhenti kerja, tapi cuma pindah lokasi doang. Kerjaannya tetap lanjut, walau fisik udah di rumah. Dan ini nggak sehat. Keempat, FOMO atau Fear of Missing Out di dunia kerja. Kalau biasanya FOMO kita rasain di sosial media, ternyata di dunia kerja juga ada loh. Kita kadang takut ketinggalan info penting, takut dibilang gak komit sama kerjaan, atau malah takut dinilai gak responsif sama atasan. Jadinya kita terus-terusan cek email, balas chat kerjaan, padahal udah di luar jam kerja. Nah, ini yang bikin kita jadi terus on, meski sebenarnya udah waktunya istirahat. Kelima, batasan kerja dan kehidupan pribadi jadi blur. Apalagi buat kamu yang kerja dari rumah alias work from home atau WFH, batasan antara kerja dan waktu pribadi jadi makin gak jelas. Jam kerja fleksibel sih, tapi seringkali malah bikin kita kerja lebih lama tanpa sadar. Kerja dari pagi sampai malam tanpa ada jeda. Karena pikirannya, kerja dari rumah ini. Padahal waktu buat diri sendiri atau keluarga jadi berkurang, yang akhirnya bikin kita gampang stres atau burnout. Lalu, gimana cara nyikapinnya? Sekarang kita paham kenapa fenomena ini terjadi. Tapi, yang penting nih, gimana cara kita ngatasinnya? Tenang, ada beberapa tips yang bisa kamu coba. Pertama, bikin batasan yang jelas. Coba bikin jadwal kerja yang lebih ketat. Ketika jam kerja udah selesai, benar-benar tutup laptop, matiin notifikasi, dan jangan cek email lagi. Beri pengertian ke atasan atau tim kalau di luar jam tertentu. Kamu butuh waktu buat istirahat. Ingat, kerja yang sehat itu yang ada istirahatnya juga. Kedua, matikan notifikasi pekerjaan. Kadang notifikasi kerjaan
bikin kita gak bisa lepas dari pekerjaan. Setelah jam kerja, matiin notifikasi email atau chat kantor, biar kamu bisa benar-benar rileks dan gak kepikiran soal kerjaan. Ketiga, atur prioritas kerjaan. Gak semua tugas harus diselesaikan hari itu juga, sob. Pahami mana yang benar-benar penting dan mendesak, dan mana yang bisa ditunda. Gak usah terlalu overthinking kalau ada yang belum selesai. Keempat, istirahat yang cukup. Jangan remehkan pentingnya istirahat. Waktu tubuh dan pikiran kita segar, produktivitas juga meningkat. Jadi, jangan ragu buat ambil istirahat yang cukup, baik itu tidur nyenyak atau sekadar rehat sejenak di sela kerja. Kelima, belajar bilang tidak. Ini yang kadang susah, tapi penting. Kadang kita merasa gak enak kalau harus menolak kerjaan tambahan atau meeting di luar jam kerja. Tapi belajar bilang tidak adalah salah satu cara menjaga keseimbangan hidup kita. Gak apa-apa kok menolak pekerjaan kalau itu udah di luar kapasitas. Keenam, motivasi. Keseimbangan adalah kunci. Ingat sob, hidup itu gak cuma soal kerja. Kita butuh waktu buat diri sendiri, keluarga, dan menikmati hidup. Jangan sampai kita terjebak sama kerjaan terus-terusan dan akhirnya lupa menikmati hidup. Dengan istirahat yang cukup dan mengelola waktu kerja dengan baik, kita bisa lebih produktif dan bahagia. Jadi, mulai sekarang, yuk bikin batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Kerja keras itu bagus, tapi jangan sampai kita mengorbankan kesehatan dan kebahagiaan kita sendiri. Hidup perlu dinikmati.